Jumpa lagi dengan Kasnatek. Pada video kali ini saya akan berbagi informasi tentang TAP atau TAP atau tugas akhir program. Nah, khususnya tentang persyaratan akademik mahasiswa peserta TAP. Nah, bagi teman-teman yang menginjak di semester 7 atau semester akhir atau semester berapapun di mana teman-teman memang mempunyai kewajiban dan sudah saatnya untuk melaksanakan TAP. Informasi ini sangat penting bagi teman-teman dan berguna untuk kalian. Mari kita simak bareng-bareng. Oke teman-teman, untuk memahami persyaratan akademik mahasiswa peserta TAP, mari saya ajak teman-teman untuk membuka katalog yang ada di UT, dan katalog itu dapat teman-teman download juga di www.ut.ac.id. Nah, mari kita buka katalog tersebut. Saat ini saya membuka untuk katalog penyelenggaraan, kemudian katalog kurikulum pendas dan katalog kurikulum non pendas. Mari kita simak. Teman-teman, untuk teman-teman yang memang sudah saatnya menjalani TAP atau tugas akhir program, maka sebelum teman-teman itu melakukan registrasi mata kuliah TAP, teman-teman tentu harus memahami dengan baik persyaratan akademik mahasiswa peserta TAP apa saja yang harus dipenuhi supaya teman-teman itu dapat melakukan registrasi TAP atau tugas akhir program. Nah, di sini saya sudah membuka katalog penyelenggaraan UT, di mana pada bagian ini adalah nomor 4. Di sini registrasi mata kuliah tugas akhir program dan karya ilmiah. Nah, di sini saya akan sharing dengan teman-teman khususnya tentang mata kuliah tugas akhir program atau TAP tersebut. Nah, mata kuliah tugas akhir program TAP. Mahasiswa program sarjana S1 dan diploma 4 D4 wajib mengambil mata kuliah tugas akhir program. Jadi tugas akhir program itu wajib bagi mahasiswa S1 dan D4. Untuk mengambil mata kuliah TAP, mahasiswa harus melakukan registrasi TAP melalui sia.ut.ac.id apabila telah melalui penjaringan berdasarkan syarat akademik. Jadi teman-teman, mata kuliah TAP, mata kuliah tugas akhir program sesuai dengan program studi masing-masing, di mana kodenya itu 4 huruf di depan itu kodenya tiap prodi itu berbeda, tetapi angka di belakangnya itu 4500, 4500 itu sama. Misal EKMA 4500, EKSI 4500 dan lain-lain. Nah, jadi yang belakang sama tapi yang depan itu berbeda. Nah, teman-teman yang akan melakukan registrasi mata kuliah itu harus melalui penjaringan peserta TAP berdasarkan syarat akademik. Jadi kalau belum ada penjaringan TAP dari UT Pusat, maka tentu peserta TAP tersebut belum bisa melakukan registrasi mata kuliah TAP, kecuali mungkin ada teman mahasiswa yang mengulang ujian TAP. Jadi sebelumnya dia itu sudah ujian TAP, tetapi karena suatu hal nilainya tidak memenuhi syarat, kemudian dia registrasi TAP lagi. Nah, itu pasti bisa. Tapi yang belum sama sekali pernah melakukan registrasi mata kuliah TAP, maka dia harus melalui penjaringan berdasarkan syarat akademik tersebut. Jadi perlu saya tandaskan saat ini bahwa jika teman-teman itu melakukan registrasi TAP, registrasi mata kuliah TAP atau registrasi mata kuliah tugas akhir program di sia.ut.ac.id, nah, pada saat itu jika teman-teman melakukan registrasi tetapi belum bisa menempuh, artinya mata kuliah TAP itu belum bisa diregistrasikan, itu bukan berarti pada
semester tersebut teman-teman belum bisa melakukan registrasi mata kuliah TAP. Karena apa? Mungkin pada saat teman-teman melakukan registrasi mata kuliah TAP dan tidak bisa, ya ketika diregistrasikan tidak bisa, mungkin karena penjaringan mahasiswa peserta TAP tersebut belum selesai atau belum clear pelaksanaannya, penjaringannya di UT Pusat. Nah, jadi teman-teman tidak usah khawatir. Bagi teman-teman yang pada saat ini melakukan registrasi mata kuliah TAP, tetapi di situ keterangannya Anda belum bisa mengikuti TAP, misalnya seperti itu kurang lebih, itu bukan berarti tidak bisa. Bisa saja bisa, tetapi intinya menunggu penjaringan mahasiswa peserta TAP. Nah, dengan berjalannya waktu, silakan teman-teman itu coba secara berkala. Nanti jika penjaringan itu sudah selesai, jika memang teman-teman itu sudah memenuhi persyaratan akademik mahasiswa peserta TAP, maka pasti akan bisa diregistrasikan mata kuliah TAP tersebut. Tetapi jika memang belum memenuhi syarat, ya pasti tidak akan bisa. Nah, ini penjelasan dari yang saya sampaikan ini. Kemudian teman-teman, persyaratan akademiknya itu apa saja untuk mahasiswa peserta TAP? Nah, di sini dijelaskan mulai semester 2020/21.1 atau mulai semester atau mulai masa registrasi 2020.2, penentuan mahasiswa peserta mata kuliah TAP baik mahasiswa SIPAS dan non-SIPAS melalui penjaringan berdasarkan syarat akademik tertentu. Jadi, mata kuliah TAP tidak lagi masuk secara otomatis dalam paket semester, dalam kurung bagi mahasiswa dengan skema layanan SIPAS. Nah, ini maksudnya adalah dulu sebelum masa registrasi 2020.2 itu bagi mahasiswa dengan layanan SIPAS, maka TAP itu otomatis akan terregistrasi sesuai dengan mata kuliah pada semester itu. Jadi misalnya kalau di katalog kurikulum itu mata kuliah TAP ada, maka secara otomatis karena SIPAS, maka pada semester 7 tersebut akan bisa melakukan registrasi mata kuliah TAP karena SIPAS. Tetapi ini perlu teman-teman perhatikan, mulai 2020.2 maka penentuan mahasiswa peserta mata kuliah TAP itu tidak lagi otomatis dalam paket semester. Jadi mahasiswa SIPAS, SIPAS non TTN, SIPAS semi, SIPAS penuh, SIPAS plus itu tidak otomatis langsung bisa meregistrasikan mata kuliah. Nah, ini mulai dari masa registrasi 2020.2. Jadi mata kuliah TAP tidak lagi masuk secara otomatis dalam paket semester, tetapi harus memenuhi persyaratan akademik mata kuliah TAP. Kemudian ini dijelaskan, adapun kriteria penjaringan peserta TAP sebagai berikut. Jadi di sini nanti dijelaskan dua golongan besar untuk persyaratan atau kriteria penjaringan peserta TAP, yaitu yang pertama itu mahasiswa non-SIPAS. Jadi mahasiswa non-SIPAS atau mahasiswa yang mengikuti layanan non-sistem paket semester. Saya ulangi, mahasiswa non-sistem paket semester. Kriteria penjaringan peserta TAP itu sebagai berikut. Yang pertama untuk mahasiswa Fakultas Ekonomi, FISIP dan FST. Nah, telah lulus minimal N-35 SKS. N adalah jumlah SKS yang harus ditempuh sesuai dengan persyaratan program studi. Nah, sebagai contoh, ini saya memberikan contoh misalnya program studi 54 manajemen S1, di mana di sini untuk N atau jumlah SKS keseluruhan yang dipersyaratkan adalah 144. Nah, sesuai dengan keterangan berikut, berarti untuk mahasiswa non-SIPAS FE, FISIP dan FST
itu harus sudah lulus minimal N, yaitu 144 dikurangi 35 SKS. Jadi 109 SKS. Jadi telah lulus minimal 109 SKS. N adalah jumlah program studi, jumlah SKS yang harus ditempuh sesuai dengan persyaratan program studi. Nah, di program studi yang lain itu SKS yang menjadi persyaratan program studi itu ada yang 45. Maka kalau saya ulangi, di program studi yang lain itu SKS persyaratan program studi itu ada yang 145. Nah, jika 145 maka harus lulus minimal 110 SKS. Saya ulangi, misalnya kok jumlah SKS keseluruhan 144, maka harus lulus minimal 109 SKS. Jika misalnya 145 SKS, maka harus lulus minimal 110 SKS. Nah, yang kedua, IPK minimal 2,0 dihitung dari N-35 SKS. Jadi kalau misalnya 109 atau 110 SKS tadi itu, maka IPK dari sejumlah SKS 109 atau 110 SKS tadi itu IPK-nya minimal 2,0. Kemudian khusus program studi sistem informasi dari Fakultas FST, IPK-nya itu minimal 2,5 dihitung dari N-35 SKS. Jadi khusus ya untuk sistem informasi ini memang standarnya lebih tinggi. Kemudian khusus program S1 akuntansi Fakultas Ekonomi telah menempuh mata kuliah EXI 4414 Laboratorium Auditing. Jadi kalau teman-teman itu mahasiswa program studi akuntansi S1, maka mata kuliah EXI 4414 atau Laboratorium Auditing itu harus selesai. Nah, jika teman-teman itu menempuh mata kuliah urut sesuai dengan pembagian mata kuliah yang telah ditentukan UT di dalam katalog kurikulum sesuai dengan program studi kalian masing-masing, itu pasti akan selesai dengan sendirinya. Kemudian itu tadi adalah untuk mahasiswa non-SIPAS yang program studinya di Fakultas Ekonomi, Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, dan Fakultas Sains dan Teknologi. Nah, bagaimana untuk mahasiswa non-sistem paket semester tetapi yang program studinya itu FKIP, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan? Nah, ini syaratnya ada yang beda, teman-teman. Telah lulus minimal N-19 SKS. Nah, ini saya punya contoh. Misalnya ini saya punya contoh untuk FKIP, yaitu 57 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Nah, di sini jumlah SKS keseluruhan ini harusnya 145. Nah, kalau dilihat dari jumlah SKS yang dipersyaratkan ini telah lulus minimal N-19 SKS. Jadi 145 dikurangi 19 SKS. Jadi telah lulus minimal 126 SKS. Jadi untuk program studi yang masuk di FKIP. Kemudian dari sejumlah SKS itu IPK minimal 2,0. Tetapi untuk poin 3 ini harus diperhatikan. Telah lulus mata kuliah IDIK MAT 008 penelitian tindakan kelas dengan nilai minimal D atau PEBIS 4401 Research NILT dengan nilai minimal D bagi mahasiswa program S1 Pendidikan Bahasa Inggris. Ini khusus prodi Pendidikan Bahasa Inggris, harus teman-teman perhatikan. Kemudian untuk PEBIS 4304 pemantapan kemampuan mengajar PKM dengan nilai minimal B bagi mahasiswa program S1 Pendidikan Bahasa Inggris.
Jadi PKM minimal B. Kemudian PBIN 4304 pemantapan kemampuan mengajar PKM dengan nilai minimal B bagi mahasiswa program S1 Pendidikan Bahasa Indonesia. PB 4304 pemantapan kemampuan mengajar PKM dengan nilai minimal B bagi mahasiswa program S1 Pendidikan Biologi. PK 4304 pemantapan kemampuan mengajar PKM dengan nilai minimal B bagi mahasiswa program S1 Pendidikan Kimia. Kemudian praktikum dengan nilai minimal C bagi mahasiswa program S1 Pendidikan Biologi, Pendidikan Fisika, dan Pendidikan Kimia. Lihat kurikulum masing-masing program studi. Jadi khusus untuk mahasiswa yang prodinya ada di FKIP, ada pengkhususan untuk S1 Pendidikan Bahasa Inggris terkait mata kuliah penelitian tindakan kelas dan research NILT itu minimal D. PKM bagi mahasiswa pendidikan bahasa Inggris, pendidikan bahasa Indonesia, pendidikan biologi, pendidikan kimia itu minimal B. Nah, sedangkan memang mata kuliah PKM itu nilai minimal agar mata kuliah PKM itu dinyatakan lulus adalah B. Jadi berarti jika nilai PKM di nilai PKM untuk program studi yang ada di sini tadi, yang setelah saya sampaikan ini tadi, jika kurang dari B, misalnya B-, C- dan di bawahnya, itu berarti belum bisa mengikuti atau menempuh tugas akhir program. Nah, untuk praktikum pendidikan biologi, pendidikan fisika, pendidikan kimia itu minimal C. Nah, ini harus teman-teman perhatikan. Jadi jelas teman-teman, kalau kita lihat di mahasiswa non SIPAS, FE, FISIP, LS di sini, misalnya, ini jelas kalau di pembagian mata kuliah UT di katalog kurikulum per semester untuk tugas akhir program itu akan ada di semester ke-7. Nah, di sini semester ke-7. Nah, di semester ke-7. Nah, tetapi tetap harus memenuhi persyaratan akademik mahasiswa peserta TAP. Nah, kalau untuk mahasiswa FKIP non SIPAS, ya, ini ada di semester ke-8, semester terakhir. Makanya di situ tadi jelas disebutkan N-19 SKS. N-19 SKS. Jadi misalnya kalau teman-teman sudah menyelesaikan semua mata kuliah yang FKIP, non-SIPAS FKIP itu semester 1 sampai 7 dengan baik, tentu sudah bisa memenuhi persyaratan. Karena apa? Sedangkan jumlah SKS di semester ke-8 ini hanya 16. Dan itu N-19 SKS. Nah, ini khusus untuk mahasiswa non-SIPAS, fakultas FE, FISIP, FSD, dan FKIP. Nah, bagaimana persyaratan akademik mahasiswa peserta TAP untuk mahasiswa SIPAS atau mahasiswa sistem paket semester? Nah, di sini disebutkan mahasiswa sudah menempuh SKS pada semester 1 sampai semester atau paket terakhir dalam kurung sebelum semester yang menawarkan TAP. N adalah jumlah SKS yang harus ditempuh sesuai dengan persyaratan program studi. Contoh, N- jumlah SKS pada semester yang ditawarkan TAP. Ya, contoh N- jumlah SKS pada semester yang ditawarkan TAP. Saya mempunyai contoh, misalnya ini program studi 118 yaitu PGSD
AKPMM, layanan alih kredit pengakuan masa mengajar. Nah, di sini itu semesternya 1 sampai 9. Jadi semester 1 sampai semester 9. Nah, kalau kita lihat di katalog ini untuk PGSD AKPMM S1 untuk tugas akhir program atau TAP ini ada pada semester ke-9. Jadi ada pada semester ke-9. Nah, di sini disebutkan bahwa mahasiswa sudah menempuh SKS pada semester 1 sampai semester atau paket terakhir. Jadi mahasiswa memang harus menyelesaikan semester 1 sampai semester 8. N adalah jumlah SKS yang harus ditempuh sesuai dengan persyaratan program studi. Kemudian N min jumlah SKS pada semester yang ditawarkan TAP. Jumlah SKS pada semester yang ditawarkan TAP berapa? Kalau di sini di PGSD AKPMM S1 ini jumlah SKS-nya itu 18 SKS, sedangkan keseluruhan itu 145 SKS. Maka harus menyelesaikan 145 dikurangi 18 SKS ini, yaitu 127 SKS. Jadi di sini jelas teman-teman. Ya, jelas. Kemudian IPK-nya lebih dari atau sama dengan 2,00. Ya. Kemudian di sini dikasih keterangan bagi mahasiswa yang belum dapat registrasi mata kuliah TAP karena belum terjaring secara sistem, silakan hubungi program studi terkait. Jadi demikian teman-teman penjelasan tentang persyaratan akademik untuk mahasiswa peserta mata kuliah TAP bagi mahasiswa non-SIPAS, FE, FISIP, FST, dan FKIP, juga bagi mahasiswa SIPAS. Jadi tadi adalah bagi mahasiswa non-SIPAS, FE, FISIP, dan FST, serta FKIP, juga bagi mahasiswa SIPAS. Nah teman-teman, bagaimana apa yang saya sampaikan tadi? Jika teman-teman itu merasa mungkin kurang paham, silakan teman-teman tulis saja di komentar. Teman-teman yang lain yang paham dan tahu, teman-teman juga bisa berkontribusi untuk memberikan opini atau komentar yang baik, tentunya yang benar, dan saling membantu, saling melengkapi untuk keberhasilan teman-teman semuanya. Jadi intinya teman-teman, persyaratan akademik mahasiswa peserta TAP itu dibagi dua, yaitu untuk mahasiswa non-SIPAS atau non-sistem paket semester, untuk fakultas FE, FISIP, FST, dan FKIP. Juga ada persyaratan akademik mahasiswa peserta TAP untuk mahasiswa SIPAS atau mahasiswa sistem paket semester. Nah, video ini juga saya buat berdasarkan request teman-teman, ada yang lewat WA, ada yang dari komentar di YouTube, dan semoga apa yang saya sampaikan yang singkat ini bermanfaat untuk teman-teman. Jadi jika teman-teman itu saat ini melakukan registrasi mata kuliah TAP kok tidak bisa, maka teman-teman sabar menunggu. Mungkin saja penjaringan mahasiswa peserta TAP itu masih berjalan. Ya, masih berjalan. Kalau memang teman-teman itu nantinya memenuhi syarat untuk menjadi peserta TAP. Tetapi jika memang pencapaian teman-teman itu belum memenuhi persyaratan akademik mahasiswa peserta TAP, ya memang tidak akan bisa. Jadi untuk mahasiswa SIPAS juga teman-teman jangan lupa bahwa registrasi mata kuliah TAP tugas akhir program itu tidak secara otomatis pasti terregistrasi karena aturan sudah berubah.
tetapi tetap harus memenuhi persyaratan akademik mahasiswa peserta TAP. Oke teman-teman, demikian sharing saya pada saat ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Silakan di-share ke teman-teman yang lain agar mereka mendapatkan manfaat juga, khususnya bagi mahasiswa-mahasiswa yang ada pada semester 7 atau 8 atau semester akhir yang memang ada kemungkinan untuk menempuh mata kuliah TAP tugas akhir program. Terima kasih.